Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmin dari jurusan Tadris Biologi dengan nomor NIM 12208183068. Ingin menjelaskan klasifikasi makhluk hidup. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Baik, kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan klasifikasi makhluk hidup. Apa sih tujuan serta manfaat klasifikasi? Tujuan klasifikasi makhluk hidup yang pertama menyederhanakan objek studi agar mudah dipelajari. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis. Ada pula manfaat klasifikasi. Yang pertama, pengklasifikasian melalui pelengkapan dapat memudahkan dalam mempelajari organisme yang beraneka ragam. Kedua, klasifikasi dapat digunakan untuk melihat hubungan tingkat kekerabatan antara organisme satu dengan yang lainnya. Terus, apa sih bagaimana sistem klasifikasi pada makhluk hidup dari tingkatan tertinggi sampai dengan yang rendah? Nah, berikut ulasannya. Yang pertama ada kingdom, kedua filum, ketiga kelas, yang keempat ordo, kelima familia, keenam genus, yang terakhir spesies. Ini adalah sistem klasifikasi makhluk hidup dari tingkatan tertinggi sampai terendah. Kemudian bagaimana sistem tata nama ganda atau dikenal dengan binomial nomenklatur pada klasifikasi makhluk hidup? Poin A, di sini ada tata cara penulisan nama spesies atau jenis. Yang pertama, terdiri dari dua kata dalam bahasa Latin. Kedua, kata pertama menunjukkan nama genus dan kata kedua merupakan petunjuk spesies. Yang ketiga, cara penulisan kata pertama diawali dengan huruf besar, sedangkan nama petunjuk spesies dengan huruf kecil. Yang kelima, apabila nama spesies tumbuhan terdiri dari dua kata, maka kata kedua dan seterusnya harus disatukan atau ditulis dengan tanda penghubung. Misalnya, nama bunga sepatu yaitu Hibiscus rosasinensis ditulis dengan Hibiscus rosasinensis. Sedangkan jenis hewan yang terdiri atas 3 suku kata seperti Felis monoculata domestica atau dikenal dengan kucing jinak tidak dirangkai dengan tanda penghubung. Penulisan untuk varietas ditulis seperti berikut ini, yaitu Hibiscus subdariva faralba. Yang keenam, apabila nama jenis tersebut untuk mengenang jasa orang yang menemukannya, maka nama penemu dapat dicantumkan pada kedua dengan menambahkan huruf I di belakangnya. Contohnya, antara lain tanaman pinus yang dikemukakan oleh Merkus. Nama taman tersebut menjadi Pinus merkusi. Adapun poin B untuk penulisan genus atau marga. Nama genus tumbuhan maupun hewan terdiri dari satu kata tunggal yang dapat diambil dari kata apa saja. Dapat dari nama hewan, tumbuhan, zat kandungan, dan sebagainya yang merupakan karakteristik organisme tersebut. Huruf pertama ditulis dengan huruf besar. Contoh genus pada tumbuhan yaitu Solamon. Poin C untuk penulisan nama famili. Nama famili diambil dari nama genus organisme bersangkutan ditambah akhiran aceae untuk organisme tumbuhan, sedangkan untuk hewan diberi nama akhiran idiae. Untuk poin D, untuk pentata penulisan ordo atau bangsa, nama ordo diambil dari nama genus ditambah akhiran ales. Contoh ordo Zingiberales berasal dari genus Zingiber yang dikasih akhiran ales. Yang poin E, untuk penulisan nama spesies, nama kelas diambil dari nama genus ditambah dengan akhiran nae. Contoh untuk genus
Equisetum, maka klasisnya menjadi Equisetinae. Adapun juga dapat diambil dari ciri khas organisme tersebut. Misalnya kloropita, ganggang hijau, dan Mycotina, jamur. Nah, bagaimana materi hari ini? Apakah sudah paham ya terkait dengan sistem pengklasifikasian? Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.